Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari, para pemuda, teruna dan anak-anak yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dalam menghadapi setiap persoalan, tiada tempat lain selain Tuhan yang menjadi benteng perlindungan kita. Karena pertolongan dari Tuhan begitu nyata, kita rasakan dan alami. Ketika kita mengimani hal itu, tentulah doa adalah cara yang tepat untuk selalu terhubung dengan Allah, Sang Maha Penolong. Apakah beban kita terlalu berat untuk kita nyatakan dalam doa kepada Allah? Atau sebaliknya, begitu banyak kesaksian kita tentang jawaban doa yang kita panjatkan kepadanya? Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan Sang Sumber Hikmat. Mari berdiri, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kidung Jemaat 7 bait pertama dan keempat. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Bapa, makhluk-Mu menyanyi bergemar. Langit buana laut bersyukur semua. Malaikat segenap memuji Dikau jua. Kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Ya Roh Kudus, berilah iman yang teguh. Sucikan kami di persekutuan-Mu, supaya kami jangan mengandalkan diri, dan janganlah sesat ke kanan dan ke kiri. Ya Bapa, Putra, Roh, kiranya Kau berikan kepenuhan harapan yang kami nantikan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami ingin beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kuasailah hati kami dan pikiran kami, agar ibadah ini berkenan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin. Mari kita membaca Mazmur 63. Mazmur 63 bait ayat 1 sampai dengan 12 yang kita bacakan secara berbalasan. Kerinduan kepada Allah. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku. Dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, Merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayap-Mu, aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu. Tangan kanan-Mu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku. Akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah,
karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Gita Bakti 300 bait pertama dan kedua. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkanlah imanku, jadikanlah aku ini hamba setia-Mu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa Sorgawi, tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Tuntunlah hamba dan jemaat-Mu di rumah melalui Roh Kudus, supaya firman yang kami baca dan kami renungkan ini memberi kekuatan iman bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan
yang dibacakan dari Mazmur Fatsal 40 ayat 10 sampai dengan ayat 18 yang berkata demikian. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaanmu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau Tuhan janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau, ya Tuhan, untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah berdiam karena malu mereka yang mengatai aku, syukur, syukur. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, yang saat ini mengikuti ibadah sektor di rumah masing-masing. Tadi pagi dalam suatu harian ibu kota yang saya baca, diangkat suatu wawancara. Jadi ada seorang istri yang bercerita tentang kebiasaan suaminya. Ia berkata begini, suamiku itu beramal dalam jumlah yang banyak. Jadi kebiasaannya beramal. Ada orang yang susah datang dilayani,
Ada orang yang minta tolong, datang ditolong. Tidak pernah ditolak. Jadi itulah kebiasaan suaminya yang sedang beramal dalam jumlah yang banyak. Ibu ini sampai terkejut karena dia khawatir keluarganya akan kekurangan. Ya, kalau melihat suaminya beramal begitu, wah jangan-jangan kami mengalami kekurangan. Gitu. Tetapi pada pihak lain, ibu ini juga berbicara dalam wawancara itu. Dia katakan tentang hukum tabur tuai. Artinya dia mau katakan begini. Apa yang dilakukan suaminya itu mendapat balasan dari Tuhan berkali-kali lipat. Jadi agak aneh ya. Pada satu pihak sebagai istri dia khawatir nanti bisa habis dong hartanya, uangnya. Mereka bisa susah. Tapi pada pihak lain dia melihat semakin suaminya menolong orang, semakin suaminya berbagi dengan orang yang mengalami kesulitan, semakin Tuhan membalas kebaikan itu berkali-kali lipat. Itu yang dia sebut dengan hukum tabur tuai. Nah, saudara-saudara, apa yang dapat kita lihat dari wawancara tadi? Saya mau katakan begini. Ketika banyak orang mengalami kesulitan, maka Tuhan akan memakai dan mengutus orang-orang tertentu untuk bersedia menolong, berbagi dengan mereka yang susah. Nah, itu pelajaran yang bisa saya pribadi angkat dan lihat dari wawancara tadi pagi. Saudara-saudara, dalam bacaan Mazmur 40 ayat 10 sampai dengan ayat 18, di sini mau bercerita tentang bagaimana Daud berada dalam kesulitan besar antara hidup dan mati. Saudara bayangkan, ini bukan kesulitan ringan, kesulitan besar, hidup atau mati. Kesulitan atau kondisi seperti apa yang menyebabkan Daud berada dalam kondisi seperti itu? Apa sebetulnya yang memicu dia begitu? Ternyata saat itu terjadi pergantian kepemimpinan raja dari Raja Saul ke Daud. Ini atas keputusan Tuhan. Bukan keinginan Daud, tetapi Tuhan berkenan demikian. Nah, ini membawa sakit hati bagi Raja Saul. Oleh sebab itu dia dengan kekuatan penuh berusaha mencari Daud. Kalau dapat, bunuh. Nah, ini kondisi yang tadi saya katakan kesulitan besar antara hidup dan mati. Dalam kondisi yang sulit seperti ini sebagai manusia, tentu saja Daud juga ada rasa ketar-ketir. Saul masih menguasai pasukan yang besar. Dia punya peralatan perang,
Dia masih menguasai semua itu. Dan Daud belum ada power apa-apa. Belum ada kekuasaan apa-apa. Tentu saja dia berada dalam kondisi yang begitu sulit. Dalam kondisi sulit ini, Daud hanya ingat pada Tuhan. Itu yang pertama. Karena dia tidak berdaya menghadapi Saul. Hanya Tuhan yang dapat diandalkan oleh Daud. Dan dia mencari Tuhan di dalam doanya. Kalau saudara lihat ayat pertama dari Mazmur 40 ini. Di ayat kedua maksud saya, kita baca ayat kedua. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Jadi Daud mencari Tuhan dalam doa. Dan ungkapan doa kata-kata yang dibawa pada Tuhan itu semacam teriakan, jeritan hatinya pada Tuhan. Dia mohon supaya Tuhan berkenan menolongnya. Kalau kita lihat ayat 14 sampai dengan ayat 16 bacaan kita tadi. Daud memohon kiranya Tuhan berkenan melepaskan dia, menolongnya dari musuh-musuh yang ingin mencabut nyawanya. Biarlah mereka mendapat malu dengan rancangannya, dan mereka hanya bisa datang pada Tuhan dan melihat bagaimana cara Tuhan bekerja. Daud juga menyadari dalam ayat 18 bahwa hanya Tuhan yang memperhatikan, menolong, dan meluputkannya. Daud sadar, dia miskin, dia juga lemah. Tetapi dalam penyerahannya pada Tuhan ketika mengalami kesulitan, dia percaya Tuhan berkenan memperhatikan, menolong, dan meluputkannya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, yang sekarang sedang berada di rumah. Apa yang tadi kita lukiskan, angkat dari Mazmur 40 ini adalah pengalaman rohani Daud dengan Tuhan. Dan kiranya pengalaman rohani Daud ini menjadi pelajaran juga bagi saudara dan saya ketika kita berada dalam berbagai kesulitan hidup ini. Pada masa pandemi COVID-19 ini, tentu saja semua orang hampir di muka bumi ini mengalami kesulitan. Entah kaya, entah miskin, entah dalam kondisi apapun. Entah kesulitan ekonomi, entah usahanya yang nyaris bangkrut, entah keluarga-keluarga, kepala rumah tangga mengalami pemutusan hubungan kerja, dirumahkan, gaji dipotong. Ini kondisi sulit bukan saja dialami kita di Jakarta, tapi dimanapun hampir di seantero dunia ini kondisi sulit. Pertanyaannya, bagaimana kita mengalami atau menghadapi kondisi ini dari terang firman Tuhan yang tadi kita sudah dengar bersama. Bisa jadi ada orang yang berkata begini, enggak apa-apalah, memang sudah terjadi demikian. Datangnya wabah, ya mau bikin apa?
Tapi ya ada saudara saya, saudara saya. Oh ada kenalan saya. Oh kerjaan saya masih bagus. Wah hebat. Jadi dia bisa tenang sejenak. Karena dia berpikir ada saudara, ada teman, kenalan, usaha masih bagus dan sebagainya. Menurut saya sebagai orang percaya ini pola pikir yang harus dirubah. Kenapa harus dirubah? Karena pola pikir seperti ini langsung bersandar kepada saudara, bersandar kepada manusia, bersandar kepada teman. Mestinya bersandar pada Tuhan. Artinya begini. Ketika kesulitan itu terjadi dan ketika kita mengalami kesulitan itu, apa bentuk kesulitan itu? Yang kita ingat, Tuhan jangan tinggalkan hamba-Mu ini. Tuhan tolong kami. Tuhan beri kami jalan keluar. Tuhan tunjukkan mana yang terbaik. Ini yang harus dilakukan. Bukan berarti kita cuma berdoa saja. Lalu kita tunggu saja tanpa ada kerja apapun. Bukan. Tapi langkah pertama yang diingat adalah Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Itu. Dan kita bawa semua kesulitan dan gumulan itu pada Tuhan dalam doa kita. Seperti yang dilakukan Daud. Membawa semuanya pada Tuhan. Dan kita akan lihat bagaimana cara Tuhan kerja. Tuhan akan memakai orang-orang. Entah itu saudara kita, entah itu kenalan kita, entah itu siapa saja. Baik kita kenal maupun tidak kita kenal. Kalau Tuhan mendorong dia, memakai dia untuk hadir dalam kebutuhan hidup kita, maka inilah orang yang Tuhan utus dan pakai. Dari sini saya ingat cerita wawancara tadi yang saya baca di salah satu koran ibu kota. Suaminya begitu bermurah hati, banyak beramal. Siapa saja datang dia bantu. Cuman istrinya yang agak, ya biasa ibu-ibu kan begitu. Kalau banyak sudah keluar ya, pasti ibu-ibu akan memikirkan untung rugi. Ya kita tidak bisa salahkan siapa, benarkan siapalah. Masing-masing keluarga punya gumulan sendiri. Tapi dalam wawancara itu, ibu ini justru berbicara mengenai hukum tabur tuai. Dan justru bersyukur. Apa yang suaminya lakukan, Tuhan kembalikan berlipat-lipat. Saudara lihat ya. Kalau kita bantu orang, kalau kita tolong orang asal dengan hati yang tulus ya. Mau menolong, mau membantu, maka Tuhan akan mengembalikan apa yang kita lakukan itu. Tuhan tidak buta melihat semua yang kita lakukan. Dia tidak menutup matanya terhadap jemaat, terhadap orang percaya dalam berbagai kesulitan. Itu juga yang dialami oleh Daud. Daud percaya bahwa Tuhan menolongnya dan dia menanti-nantikan pertolongan dari Tuhan. Dan tepat pada waktu Tuhan, pertolongan itu datang. Apakah Daud dibunuh oleh Saul? Tidak. Karena Tuhan menolongnya dan melindungi dia. Sehingga dia bisa keluar dari kesulitan yang sangat besar itu. Ibu bapak dan saya,
Kita masing-masing punya kesulitan sendiri-sendiri. Kadang-kadang kesulitan kita hanya kita yang tahu saja. Biarlah kesulitan kita hanya kita dan Tuhan yang tahu. Jadi saya mau katakan untuk kita semua termasuk saya. Kesulitan kita jangan didiamkan. Tapi diceritakan. Jangan cerita untuk orang juga. Ya mungkin ada 1-2 orang oke lah. Tapi kalau ke banyak orang hati-hati loh Bapak Ibu. Belum tentu semua orang itu mulutnya baik. Artinya tidak ember. Tapi kalau mulutnya ember. Ya, nanti setelah kita ceritakan di sini. Ya 1 jam kemudian dia udah cerita ke yang lain. Nggak usah tunggu 1 jam. Nggak sampai 5 menit. Gini loh, ini lagi gini. Dia baru cerita untuk saya. Begitu dan begini. Udah sampai. Dan bisa kemana-mana. Jadi kalau begitu kita mau share kepada siapa pendeta? Share lah, ceritakanlah pada Tuhan. Bawa pada Tuhan. Yakinlah dalam kesulitan ini Tuhan tidak meninggalkan anak-anaknya. Tuhan tidak meninggalkan orang percaya yang terus bersandar dan berdoa pada Tuhan. Percayalah Bapak Ibu dan Saudara. Tepat pada waktu Tuhan. Tuhan menunjukkan jalan terbaik. Tepat pada waktu Tuhan. Tuhan bisa memakai siapa saja. Untuk hadir dalam kesulitan kita, untuk menolong kita. Yang penting, begitu kita mengalami kesulitan, cepat-cepat datang pada Tuhan dalam doa. Ceritakanlah, buka hati kita pada Tuhan dengan jujur, maka Tuhan akan hadir dan menunjukkan jalan terbaik bagi kita dalam setiap kesulitan apapun. Amin Bapak Ibu di rumah. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Jemaat, marilah kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, malam ini kami menghampiri kekudusan-Mu lagi. Kami menaikkan puji dan syukur atas penyertaan dan kasih sayang Tuhan yang terus kami alami dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu sudah kami baca dan kami renungkan. Biarlah dalam tuntunan Roh Kudus, kebenaran firman-Mu itu mendiami kami, menguatkan iman kami, supaya kami layak menghadapi berbagai tantangan dan gumulan hidup ini. Bapa yang kekal kudus, kami teringat mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan berkati dan tuntun, mampukan pemerintah kami Bapa, sehingga semua tugas tanggung jawab yang dikerjakan, dikendalikan, dan diberkati oleh Tuhan sendiri. Juga untuk Majelis Sinode GPIB, Tuhan berkati. Juga MUPEL GPIB Jakarta Timur, Tuhan berkati setiap program, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Tuhan tuntun dan pakai hamba-hamba-Mu. Demikian juga warga jemaat-Mu GPIB Nazaret. Tuhan berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Henry Yakob bersama para diaken, penatua, pengurus pelayan, pelkat, unit-unit misioner, karyawan kostor, dan siapa saja yang Tuhan pakai untuk melayani jemaat ini. Tuhan berkati dan tuntun setiap hidup pribadi dan rumah tangganya. Kami berdoa juga untuk peneguhan pengurus pelkat 2017-2022 dan pelayan PAPT. Tuhan campur tangan dan tuntun supaya peneguhan dapat berjalan dengan segala baik. Juga penyusunan program kerja anggaran Majelis Jemaat 2020-2021. Tolong Tuhan turut campur tangan dan pimpin Bapa. Kami teringat mendoakan jemaat-Mu yang sakit, yang sudah berada dalam usia yang lanjut. Ibu Ismiati Aritonang, Bapak Willy Nayawan, Bapak Rensi Supusepa, Bapak JJ Pratasik, Ibu Songgigilan Hermanus, Bapak Rega, Ibu Els De Vretes, Ibu Nancy Poyo, Bapak Martin Sumampo, Ibu Lis Juaria, Ibu Titin Nugroho Said Suyut, Bapak Pang Josias Julian Willem, Bapak Denny Adam, Diaken Maria B. Simatupang, Ibu Leona E. Ngelan Unu. Juga warga jemaat-Mu yang dalam pemulihan, Ibu Poyoh Oleh, Ibu Kurniati Tambunan, Ibu Teli Aijili Anakota, Diaken Maria B. Simatupang, Marieli Priscilla Euluama, Pendeta T. Hatumesen Tapilatu, Ibu Novita Adam, Bapak Daniel Talahatu, dan juga semua jemaat-Mu yang lain yang dalam kelemahan tubuh dan juga dalam pemulihan yang tidak sempat kami sebut namanya satu persatu. Biarlah Tuhan datang dengan kuasa-Mu, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka ya Bapa. Tolong dengar doa-doa yang dinaikkan. Dan biarlah dengan kasih dan jamahan-Mu ada kekuatan baru dan kesembuhan yang Tuhan anugerahkan. Bapa yang kekal kudus, kami teringat mendoakan jemaat-Mu yang saat ini berada dalam pergumulan karena terinfeksi COVID-19. Tolong mereka Bapa jamah dan sembuhkan. Demikian juga Tuhan pakai para tenaga dokter, para medis. Tuntun mereka Tuhan supaya mereka layak melaksanakan semua yang digumuli.
Dan bagi keluarga-keluarga yang mengalami berbagai tantangan dan pergumulan hidup, kami percaya Tuhan mendengar setiap doa yang dinaikkan. Tuhan tahu persis apa yang digumuli, dan kiranya Tuhan menunjukkan jalan keluar yang terbaik. Hadirkanlah orang-orang yang Tuhan utus sebagai upaya meringankan dan mencari solusi bagi setiap gumulan yang dihadapi jemaat-Mu ya Bapa. Bapa yang kekal kudus, kami serahkan hidup kami seluruhnya dalam tangan kuasa-Mu. Dengarlah doa kami Bapa. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan, sebagaimana yang difirmankannya di dalam Maki-Aki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan, supaya ada persediaan makanan di dalam rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Gita Bakti 86 bait pertama dan kedua. Sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya, yang Maha Kudus. Di sorga terpujilah Dia sumber hidupku. Bagi-Nya syukur dan pujian selamanya. Bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi oleh-Nya. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya, yang Maha Kudus. Di sorga terpujilah Dia sumber hidupku. Bagi-Nya syukur
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Marilah kita menyerahkan ungkapan syukur kita di dalam doa. Tuhan, berkatilah persembahan syukur kami ini, agar dapat digunakan bagi pelayanan kasih bagi sesama kami. Amin. Jemaat persilakan duduk. Kita akan mendengarkan warta Jemaat Ibadah Keluarga 23 September 2020. Saudara-saudara warga jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mohon perhatian saudara untuk beberapa informasi penting sebagai berikut. Peneguhan pengurus Pelkat dan pelayan Pelkat PAPT dalam ibadah Minggu 27 September 2020 pukul 10 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan ibadah peneguhan pengurus Pelkat, PA, PT, GP, PKP, PKB, PKLU, masa bakti 2020-2022, dan pelayan Pelkat PA dan PT paruh waktu 2017 dan 2022. Bagi calon tetap pengurus Pelkat PAPT, GP, PKP, PKB, PKLU, dan pelayan Pelkat PA serta Pelkat PT diundang dalam rekaman peneguhan pada Jumat 25 September 2020 pukul 19 WIB secara virtual melalui aplikasi Zoom. Perjamuan kudus dalam ibadah Minggu 4 Oktober 2020 pukul 10 WIB akan dilaksanakan perjamuan kudus. Ibadah dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi YouTube. Penggalangan dana program Tali Kasih. Majelis Jemaat mengajak partisipasi warga jemaat dalam penggalangan dana program Tali Kasih GPIB Jemaat Immanuel WR Supratman Mataram bagi keluarga almarhum Pendeta Robi Yosef Rumiap Wehanto. Bagi warga yang akan berpartisipasi dapat memberikan bantuan melalui Bank Mandiri nomor rekening 161-489916-2 atas nama GPIB Majelis Jemaat Immanuel WR Supratman. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Pendeta Yance Tonapa di 0852 450 75577. Penatua Jamie B. Adrian di 0817 5738988. Penatua Justinus Wuri di 0813 395 04911. Sisa bongkaran renovasi. Bagi warga jemaat yang membutuhkan sisa bongkaran renovasi untuk di rumahnya, dapat menghubungi kantor Majelis Jemaat setiap hari pukul 8 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat sampai dengan tanggal 30 September 2020. Sisa bongkaran renovasi terdiri dari 4 kloset duduk plus 3 urinenoir, 3 wastafel, dan 6 daun pintu. Pelayan firman malam ini Pendeta Rudwi Riri Hena, Ketua Majelis Jemaat GPIB Martin Luther. Kepada pelayan firman, tim live streaming, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama menjadi pedoman rohani kita dalam menghadapi setiap kesulitan. Jemaat mari berdiri.
pegang tanganku. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun cerah berseri jiwaku. Susah kecewa di dunia fana, damai menanti di sorga baka. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiran kita semua kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai jemaat sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya.